Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ruli. Teman-teman, hari ini saya akan coba mereview ya, membuat video tentang aplikasi sederhana untuk counter HP ya, untuk counter HP teman-teman ya. Sebelumnya mungkin sedikit bercerita sama teman-teman ya. Pada saat ini ya, saat sekarang ini teman-teman, laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk kontrol bagi teman-teman dalam menjalankan usaha ya. Jadi laporan keuangan itu fungsinya banyak, bukan hanya sekedar bacaan ya, bukan hanya sekedar bacaan teman-teman, tapi di sana ada fungsi kontrol ya. Dengan adanya pencatatan yang baik, yang rapih ya, sehingga teman-teman bisa memastikan tidak ada terjadi kehilangan, tidak ada terjadi kecurangan ya dalam menjalankan usaha ya. Misalnya untuk stok ya, kalau teman-teman tidak ada kontrol terhadap stok, bisa saja stok yang misalnya 50 laku 5, sisanya 45, tapi pas dicek barangnya secara fisik yang ada cuma 40 ya. Begitu juga dengan uang, misalnya penjualan satu hari misalnya 5 juta, pas dicek uang yang ada di laci cuma 4 juta, 1 jutanya kemana ya? 1 jutanya ya mungkin saja ada orang yang ngambil ya, ataupun ada karyawan yang melakukan korupsi kita bilang ya. Jadi dengan adanya kontrol keuangan yang baik, otomatis hal-hal seperti itu teman-teman bisa hindari. Jadi itulah sebenarnya fungsi dari keuangan tadi, tidak hanya untuk memonitoring ya apakah usaha kita ini profit ataupun enggak ya, tidak hanya untuk melihat uang kita ini di kasnya bertambah atau enggak ya, tidak hanya sekedar itu. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari adanya laporan keuangan tadi ya, termasuk juga bagi teman-teman yang mungkin mempunyai usaha yang katakan lumayan besar ya. Pasti teman-teman punya rencana jangka panjang, misalnya kedepannya ini kita mau expandnya kemana misalnya. Mungkin dengan ada satu counter HP, teman-teman bisa buka counter HP satu lagi misalnya, dan bisa saja ya teman-teman pengen juga jadi distributor misalnya. Tapi dengan laporan keuangan teman-teman tadi yang berantakan ya, pencatatan tidak ada ya, otomatis ya teman-teman tidak bisa membaca apakah usaha teman-teman ini profit atau enggak ya. Jadi fungsi dari laporan keuangan itu sangat banyak teman-teman ya. Jadi di sini saya secara pribadi menganjurkan buat teman-teman supaya punya laporan keuangan ya. Kapan perlu teman-teman pasang software akuntansi supaya untuk kontrolnya lebih gampang ya. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang masih awal menjalankan usaha ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel yang sudah kita create ya, dan dengan tim. Oke, untuk aplikasi hari ini yang kita demokan adalah tentang aplikasi untuk counter HP teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini modul yang kita sediakan. Pertama di sini ada master barang. Master barang ini fungsinya untuk mencatat saldo awal teman-teman ya, untuk mencatat saldo awal, baik saldo awal barangnya ya, barang per item. Kemudian ada juga di bawahnya saldo kas ya, di sini aja juga ada saldo kas awalnya. Kemudian berikutnya untuk transaksi, pencatatan transaksi. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk transaksi ini fungsinya untuk mencatat semua transaksi, baik penjualan, pembelian, kemudian uang keluar ataupun biaya-biaya. Berikutnya dari sisi laporan ya, laporan yang kita sediakan itu pertama laporan stok ya. Laporan stok ini mulai dari laporan kasnya, laporan awalnya, kemudian pembeliannya, kemudian laporan penjualannya,
Berikut juga ada laporan laba rugi atau laba kotor per barang ya, laporan laba per barangnya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sisa stoknya. Oke, kemudian di sini juga ada kita laporan kartu stok ya. Kartu stok ini untuk melihat detail per barang teman-teman, detail mutasi per barangnya ya. Di sini kita tinggal pilih di sini nama barang yang akan kita tampilkan ya, seperti ini tampilannya. Kemudian laporan yang paling teman-teman tunggu ya, laporan laba rugi. Di sini teman-teman bisa lihat laporan laba ruginya, tampilannya seperti ini. Laporan penjualan, kemudian modalnya, laba kotor, kemudian biaya-biayanya. Oke, saya akan mencoba contohkan 3 transaksi teman-teman ya, 1 transaksi penjualan, 1 pembelian, dan 1 biaya. Oke, coba kita buat. Kita lihat dari transaksi yang sudah kami catat ini, dari contoh ini teman-teman bisa perhatikan labanya itu 196.750 perak. Oke, kita catat penjualan di tanggal 10 misalnya kita jual ya, jual kartu perdana misalnya. Di sini di posisi nama barang teman-teman pilih nama barangnya perdana. Misalnya yang kita jual nih kartu perdana simpati. Kita jual misalnya 20 teman-teman. Dah harganya 12.000. Oke, berarti total penjualan kita 240.000 ya. Kemudian dari saldo kas kita dari 1.400.000 ditambah 240.000 jadinya 1.688.000. Kemudian nextnya pembelian ya, pembelian kartu perdana simpati misalnya ya. Kemudian kita beli juga kartunya, misalnya kita beli 50 misalnya kita beli teman-teman ya, 50 harganya 9.850 misalnya. Oke, jadi dicatat ya, untuk beli teman-teman catatnya di posisi kolom LMN ya. L untuk quantity, M untuk harga, N untuk total harga. Total harga ini sudah otomatis kita buat rumus, ada rumus pengkaliannya. Oke, kemudian di tanggal yang sama misalnya kita catat untuk biaya. Oke, listrik. Nah, misalnya di sini teman-teman ada bayar listrik ya, bayar rekening atau isi token kita buat ya, isi token listrik. Misalnya listrik, kita isi token listrik misalnya teman-teman isi token listrik 50.000 misalnya, teman-teman isi 52.000 harganya ya, seperti ini ya. Jadi yang untuk posisi beban, posisi biaya teman-teman catatnya di kolom O ya, di kolom O teman-teman. Oke, kita lihat laporan laba ruginya. Nah, teman-teman bisa perhatikan laporan laba ruginya sudah ada penambahan ya. Oh, bukan ada penambahan, justru berkurang karena kita ada beli token listrik ya 52.000. Jadi di sini laba rugi kita 187.750 perak ya. Kemudian dari posisi kasnya, teman-teman bisa perhatikan kasnya 1.143.500, kemudian stok kita 5.472.750 rupiah. Jadi stok itu dia di sini ya teman-teman ya, laporan stoknya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini laporan stoknya seperti ini ya. Jadi ini teman-teman aplikasi Excel sederhana ini sudah sangat otomatis. Teman-teman hanya mencetak transaksi di posisi transaksi, kemudian laporan keuangannya, laporan stok ya, laporan laba ruginya itu sudah otomatis ya. Teman-teman tinggal menggunakannya tanpa perlu ilmu akuntansi. Jadi untuk aplikasi Excel sederhana ini yang untuk counter HP ini teman-teman tidak memerlukan ilmu akuntansi di sini. Artinya teman-teman yang awam akuntansi juga bisa menggunakannya. Yang penting teman-teman bisa komputer ya, bisa paling tidak Microsoft Office
Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan teman-teman silakan ikutin terus channel kita akan terus berinovasi ya, akan terus membuat video-video yang menarik buat teman-teman. Kita buatkan aplikasi-aplikasi berikutnya yang mungkin sangat relevan dengan usaha teman-teman. Oke, sekian kali ini, see you next time.